menunggu waktu duhur karena mau berangkat kerja, mau ke kebun, mau ke sawah, ya. Demikian juga duhur ke asar, ini masih aktivitas yang padat. Ya, asar ke maghrib biasanya kita pulang, ya. Tapi ada waktu yang sangat ringkas. Inilah antara maghrib dengan isya. Kalau kita duduk-duduk sambil menunggu waktu salat berikutnya, maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Derajat kita akan diangkat dan sekaligus dosa-dosa kita akan dihapuskan. Karena itu sangat bagus kalau di setiap masjid ada pengajian-pengajian antara maghrib dengan isya, ya, sehingga jamaahnya tinggal di masjid, ya, sambil menunggu waktu salat isya, ya, daripada pulang juga, ya, tidak ada kegiatan, ya, baru sampai di rumah, baru duduk-duduk, ya, sudah bunyi lagi masjid, mau lagi masuk waktu isya, ya. Ketika seorang duduk di masjid, dia tunggu sampai isya, maka ini adalah hal yang akan mengangkat derajat. Di samping itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, akan senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dinaungi oleh para malaikat. Ya, dinaungi oleh para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya di masjid-masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Ya, membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi itu juga wahyu. Sebagaimana Al-Qur'an, ya, itu adalah wahyu. Ya, jadi mereka membaca kitab Allah, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajari, mengkaji antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mengajar, ya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ini, ya, saling mengkaji, mempelajari antara satu dengan yang lain. Ya, tidaklah seorang melakukan hal tersebut, dia duduk di masjid mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, saling bertanya, ya, mempelajari antara satu dengan yang lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti turun kepada mereka ketenangan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pasti berbeda rasanya saat yang ini yang kita rasakan dengan ketika kita berada di luar. Ya, ketenangan yang ada di warkop itu beda dengan ketenangan yang ada di masjid saat ini. Walaupun mungkin seorang itu di warkop dia merasa tenang, tapi beda dengan ketika berada di masjid. Ya, beda dengan ketika berada di masjid, mendengarkan ayat-ayat Allah, itu adalah ketenangan yang luar biasa, yang langsung turun, ya, dari langit. Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, di samping itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Ya, jadi di sekitar kita ini ada para malaikat Allah yang senantiasa membentangkan sayap-sayapnya, ya, menaungi para penuntut ilmu. Ya, menaungi para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji, menyanjung, ya, di sisi para malaikatnya. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar. Ini taman dari taman-taman surga. Di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Ya, ada namanya Raudhah. Bagaimana orang mau masuk di situ? Berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan. Ya, mau masuk berdesak-desakan. Ketika berada di dalam juga berdesak-desakan untuk, ya, salat di samping mimbar. Ya, karena itu adalah taman dari taman-taman surga. Ya, taman dari taman-taman surga. Maka sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di Caile ini ada juga taman-taman surga. Ya, di Bulukumba ini ada taman-taman surga. Ya, yang seharusnya juga kita kaum muslimin berlomba-lomba, berdesak-desakan, ya, memasuki taman-taman surga tersebut. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, kalau kalian melewati taman-taman surga, jangan lewati saja, tapi singgah. Ya, singgah di taman surga tersebut.
Maka para sahabat bertanya, ya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, hilakul dzikr, yaitu majelis-majelis dzikir, majelis-majelis yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah taman surga. Dan yang namanya taman, ketika seorang berada di situ, pasti dia merasa sejuk, merasa tenang, merasa nyaman. Ada demikian juga seorang ketika berada di majelis ilmu. Ya, karena itu ketika kita berada di majelis ilmu, bagaimanapun ya biasanya panas, gerah, tetap kita nyaman. Ya, berdesak-desakan tetap kita nyaman. Kenapa? Itulah taman-taman surga. Ya, itulah taman-taman surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini kita akan sedikit ya mengambil faidah, ya, mengkaji terkait dengan Muharram, ya, terkait dengan Muharram, ya, keutamaannya, demikian juga ya anjuran atau amalan yang dianjurkan di bulan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah yang kalian sebut dengan Muharram. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram dengan syahrullah. Ya, syahrullah artinya bulan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu itu disandarkan kepada Allah kecuali memiliki keutamaan. Ya, tidaklah sesuatu itu disandarkan kepada Allah kecuali memiliki keutamaan. Misalnya Baitullah, ya, rumah Allah. Itu bukan sembarang rumah, ya, tapi itu rumah yang mulia. Ya, Naqatullah, onta Allah, itu bukan sembarang onta. Ya, Ibadur Rahman, di dalam surah Al-Furqan, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, itu bukan sembarang hamba, tapi mereka adalah hamba-hamba yang mulia yang disebutkan sifat-sifatnya. Itulah yang dikenal di kalangan para ulama dengan istilah idhafatut tasyrif. Ya, idhafah at-tasyrif. Artinya apa? Penyandaran, ya, sebagai bentuk kemuliaan. Ya, penyandaran sebagai bentuk kemuliaan. Ya, jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu pasti memiliki keutamaan. Maka bulan Muharram dinamai dengan syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bulan ini memiliki keutamaan. Salah satu di antara keutamaannya bahwasanya puasa mutlak, puasa sunnah mutlak yang paling utama itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Ya, dan ini kata para ulama yaitu puasa mutlak. Ya, adapun puasa-puasa tertentu, ya, maka tentunya ya amalan tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Misalnya puasa Arafah. Ya, puasa Arafah, itu lebih utama daripada puasa Muharram. Ya, demikian juga misalnya puasa yang lain seperti puasa Syawal. Ya, tapi secara mutlak dalam satu bulan, maka puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram. Nah, kemudian keutamaan yang lain bahwasanya bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang haram. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Ya.
Itu adalah ketetapan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan 4 bulan adalah salasun mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut, ya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Kemudian satu lagi bulan Rajab, ya, jadi 4 bulan haram, ya, di dalam agama kita. Nah, maka itu keutamaan, ya, dari bulan haram atau bulan Muharram ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram ini ada amalan yang sangat dianjurkan. Ada amalan yang sangat dianjurkan, yaitu puasa, ya, Asyura, ya, puasa Asyura. Dan puasa Asyura itu adalah puasa yang sudah dilakukan oleh para nabi di masa dahulu, ya, sudah dilakukan oleh para nabi di masa dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma Asyura, ya, kanat tasumuhul anbiya fasumuhu antum." Hari Asyura itu adalah hari di mana para nabi telah berpuasa. Fasumuhu antum, maka kalian juga berpuasa di hari tersebut. Disebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berpuasa di hari tersebut. Disebutkan juga bahwasanya Nabi Musa alaihi salam berpuasa di hari tersebut, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari Asyura itu memiliki 4 keadaan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari Asyura itu memiliki 4 keadaan, ya. Keadaan yang pertama, annahu kana yasumuhu bi Makkah wa la ya'murun nasa bis-shaum, ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, maka beliau berpuasa di hari Asyura. Beliau berpuasa di hari Asyura, ya. Tapi beliau tidak memerintahkan manusia, tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Tapi beliau berpuasa, ya. Tapi beliau berpuasa. Sebagaimana disebutkan, ya, di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, "Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Asyura itu adalah hari di mana orang-orang Quraisy di masa jahiliyah berpuasa di dalamnya. Ya, jadi kalau ada yang tidak puasa di hari Asyura, Pak, dikalah sama orang jahiliyah. Ya, kalah sama orang jahiliyah. Ya, bahkan kalah sama orang Yahudi. Ya, nanti akan kita sebutkan, ya, dalil yang lain, ya, bahwasanya orang jahiliyah sebelum datangnya Islam itu mereka sudah berpuasa di hari Asyura, ya. Demikian juga orang Yahudi, mereka berpuasa di hari Asyura, ya. Dan ini juga menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka rajin ibadah, ya. Mereka rajin ibadah, mereka puasa, ya, mereka tawaf, mereka haji, mereka, ya, memberi makan dan seterusnya. Tapi amalan mereka tidak diterima, ya, amalan mereka tidak diterima. Apa sebabnya? Ya, satu sebabnya karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada berhala-berhalanya. Ini yang menyebabkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Tapi mereka beribadah, ya, dan itulah hakikat dari kesyirikan, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang seperti itu tidak akan diterima, ya. Allah tidak menerima ibadah kecuali hanya yang dimurnikan hanya kepadanya, ya, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kondisi yang pertama, ya, ini kondisi yang pertama.
Kondisi yang kedua, ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua terkait dengan hari Asyura, ya, yaitu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata wa ra'a siyama ahli kitab, ya, wa ra'a siyama ahli kitab lahu wa ta'zimahum lah, ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah. Maka Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi, ya, ahlul kitab berpuasa di hari Asyura, ya, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Maka Nabi SAW, ya, bertanya kepada mereka. Mereka bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumuna, ya, hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Ya, Nabi SAW bertanya bukan berarti bahwasanya beliau tidak tahu hari Asyura. Ya, kenapa? Ya, karena beliau sudah berpuasa di Mekah. Orang-orang jahiliyah juga berpuasa. Tapi kenapa beliau bertanya? Ya, beliau bertanya untuk mengetahui apa sebabnya orang-orang Yahudi ini berpuasa di hari tersebut. Ya. Adapun hari Asyura, ya, Nabi SAW tahu. Ya, berpuasa di hari Asyura itu adalah hal yang dipahami oleh Nabi SAW. Tapi beliau ingin tahu apa sebabnya, kenapa ini orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, hari apa ini kalian berpuasa di dalamnya? Ya, qalu, kata mereka, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Ya, jadi orang Yahudi itu, Pak, memahami bahwasanya hari Asyura itu adalah hari yang agung. Ya, tapi ada sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya hari Asyura itu adalah hari yang sial. Ya, keliru. Ya, keliru. Ya, atau dianggap sebagai hari yang panas. Ya, atau dianggap sebagai hari beli timba. Ya, dianggap sebagai hari untuk beli sendok. Ya, katanya timba-timba rezeki, ya, sendok-sendok rezeki, ya, tidak ada hubungannya antara rezeki dengan timba, ya, tidak ada. Biar berapa timba dibeli, tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya. Nah, jadi mereka mengatakan ini adalah hari yang agung. Anjallahu Musa wa qaumahu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan kaumnya. Fasamahu Musa syukra, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Ini ada hal yang perlu digarisbawahi, ya, bahwasanya kesyukuran itu, ya, kesyukuran itu dengan cara beribadah. Ya, kesyukuran itu dengan cara beribadah, bukan dengan cara hura-hura, bukan dengan cara, ya, menghambur-hamburkan harta. Ya, ada orang, ya, kalau bersyukur, ya, katanya mereka bersyukur tapi menghambur-hamburkan harta. Ya, misalnya tim kesayangannya menang, ya, wah, dia ekspresikan kesyukurannya dengan apa? Ya, pawai di jalan, menghambur-hamburkan harta. Ini bukan kesyukuran, ya, tapi ini justru pemborosan. Ya, bagaimana bentuk kesyukuran? Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau berpuasa. Ya, demikian juga seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal semua dosamu yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini cara mengekspresikan kesyukuran, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita bersyukur dengan harta kita, ya kita keluarkan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesyukuran. Ya, bukan dengan menghambur-hamburkannya. Ya, bukan dengan membakarnya. Ya, tapi dengan memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengarkan ya penjelasan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak dan lebih layak kepada Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW berpuasa di hari tersebut dan beliau juga memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, beliau memerintahkan untuk berpuasa. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, ya disebutkan dari Salama Ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min Aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada seorang laki-laki dari ya Aslam, ya dari suku Aslam, an adzin finnas, untuk mengumumkan kepada manusia, man akala falyasum baqiyata saumi, untuk mengumumkan kepada manusia di hari Asyura bahwasanya siapa yang makan di pagi ini maka hendaknya dia sempurnakan sisa harinya, yaitu jangan lagi dia makan, tapi hendaknya dia tahan, ya. Wa man lam yakun akala falyasum, dan siapa yang belum makan hendaknya dia berpuasa. Fa innal yauma yaumu Asyura, karena hari ini adalah hari Asyura, ya hari Asyura. Demikian juga dalam hadis Ar-Rubai' bintu Muawwidh, ya radhiyallahu anha, beliau berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar allati haula al-Madinah. Ya, pernah satu hari di pagi hari Nabi SAW mengutus ya seseorang ke perkampungan orang-orang Ansar di Madinah. Ya, dan itu terjadi di hari Asyura. Ya, di hari Asyura. Ya, utusan ini ya mengumumkan. Apa pengumumannya? Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang berada di waktu pagi dalam keadaan berpuasa, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi. Dan siapa yang berada di waktu pagi tapi dia sudah makan, sudah minum, maka hendaknya dia tinggalkan. Ya, sudah berhenti dia makan, dia sempurnakan hari tersebut. Jangan lagi dia makan sampai waktu berbuka.